Sianya terkena respect, tapi untuk speed farming Martis juga cepet banget. Betul, ada tech speed ya yang bisa didapatkan dari Mortal Coil juga. Dengan stack demi stacknya, belum lagi Shaco dengan Ruby yang dibawakan ini punya banyak sumber untuk bisa melakukan inisiasi. Dari talent setnya terlihat memang dari kedua mid laner bermain dengan emblem Mage, jadi full damage. Baik untuk Sans maupun untuk si Case ke depannya. Dan dua marksman-nya sama-sama dengan emblem Assassin juga. Shaco. Udah ngasih pokingan di mana Suns harus mundur, tapi Dewa United mereka respect banget dengan 4 tenacity ya Om. Yep. Full tenacity ya berarti buat Dewa United. Sedangkan untuk sisi Onyx mereka ada 2 weapon master loh. Ngincer dengan damage yang bisa diberikan juga. Dan di bottom masih tetap aman buat 2 marksman-nya selama belum ada backupan di bawah. Masih 1 lawan 1, seharusnya mereka bakal bisa tetap survive. Oke, tapi lihat di depan sana Keyboy. Akhirnya membuka terlebih dahulu Vision. Bahkan ada Lanaya. Sedikit respect yang diberikan terhadap Lanaya, harus mundur ke arah belakang. Karena damage dari Kairi mungkin bisa membuat dia sekarat dan akan sedikit tertinggal dari segi turtle-nya kemudian. Dan sebenarnya juga tadi sama-sama kalau misalkan melihat dari kedua belah junglernya, punya immune juga, tapi untuk kali ini talent prediction masih sama, cuman ada yang berbeda dikit aja nih ya, perpindahan aja. Dan Turtle yang pertama sekarang akan segera muncul, di mana Sanse yang diusahakan dia mau ngepok lawan, justru dia yang ngepok dengan adanya range yang lebih jauh dari Case. Wow, bahkan Keyboy di depan sana agak sedikit terperangkap. Para pemain dari Dewa United mereka ingin mencoba melakukan poking damage, tapi Shaco melihat adanya Kairi mundur ke arah belakang. Mencoba sedikit buying time. Lanaya mampukah dia berhasil mendapatkan retribution di depan sana, dan Lanaya berhasil mendapatkan retribution atas Kairi. Membuat Dewa United kali ini berhasil mendapatkan keunggulan dan bahkan super out di arah gold lane. Lihat, makin mendominasi atas cewek. Cicilan-cicilannya juga ya, tapi Keyboy HP yang gak banyak masih mencoba untuk cari informasi terlebih dahulu. Memilih untuk recall, tapi ini dia pokingannya. Oke, langsung ambil Vendad. Masih ada Purify Gaming Suns. Dengan sabar, trigger disiplinnya. Gak mau terlalu terburu-buru. Dia bermain dengan santai dan bahkan dia memang nungguin power di arah mid game-nya. Dan yang berbahaya sebenarnya kalau memang misalnya Sans terjebak dalam real world sih. Itu yang membuat dia bakal susah untuk bisa keluar kalau hanya mengandalkan Purify nanti. Yap. Black Shoes juga kalau misalkan Di tengah terlalu dia, lama dia bisa balik lagi di dalam Betul. area yang besar ya. Dan terutama dengan adanya harapan dari Sun untuk nge-poking duluan, ini kalah range ternyata ya. Dengan adanya Kiss dengan gift-nya, dia yang dari tadi juga udah harus ngebuang waktu untuk recall, untuk buang dari skill untuk Black Shoes-nya. Dan fokus dari Onyx sekarang udah ke arah Watt terus nih. Wow, dan Haskell sudah selesai juga untuk Watt, jauh lebih mandiri nantinya. Bruno yang dipakai dan objektif pertama tadi didapatkan oleh Dewa United. Tapi Onyx mereka tetap unggul. Gold mereka masih terjaga, mungkin dari macro play-nya dengan masuk ke dalam jungle milik Dewa masih membuahkan hasil. Di freeze lane, oke, biar datang dari minionnya ke arah super awat. Dan kita tidak tahu di mana keberadaan dari cewek, jadi masih coba ditahan begitu saja oleh seorang super awat. Filana ya, terdeteksi pergerakannya mencoba untuk melakukan sedikit rotasi ke arah bottom lane. Wah ini cepet banget juga ya rotate-nya, tapi masih coba untuk berjalan-jalan saja di area river, tidak ada inisiasi yang dilakukan oleh Onyx karena sesaat lagi pun Turtle akan bisa menjadi kontes oleh kedua belah tim. Oke, kontes kembali terjadi. Kairi dari game 1, mungkin Kairi early-nya mungkin agak sedikit terpressure sampai saat ini. Dan bahkan Kairi belum melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan untuk para pasukan dari Onyx, mereka udah ada Sans di sana yang memberikan sedikit vision bersama dengan para pemain dari Dewa United lainnya. Tapi The West Dragon belum keluar. Retribution, tidak ada kontes, tidak ada KI di depan sana. Mereka merelakannya terlebih dahulu. Apakah mereka akan memasang team fight after dari Turtle? Yap, tapi Kairi masih unggul level ya, walaupun memang udah di zoning out. Mau cari kompensasi, Kairinya ternyata memilih untuk disengage aja terlebih dahulu. Gak mau ngambil resiko terlalu banyak Om. Ya karena ada Shaco juga di sana yang sudah bersiap ya, jadi mau gak mau memang harus mundur ke belakang. Tapi tanpa retribution, Lanaya masih sanggup untuk mengamankan purple. Jadi sejauh ini Dewa juga masih bisa on par atau head to headnya ini masih bagus banget buat Dewa United di early game. Starlium side lagi Om. Ya ada Item Starlium pertama. first item. Wow. Beda banget ya. Dia pengen mainin ini sih, pokingnya. Dan bahkan jangan lupa kalian buat lebih hebat dan langsung dapetin kuota 3 GB setiap pembelian item dan juga voucher. Tapi The Whale strikan! Shaco! Di all in oleh seorang Keyboy. Out of nowhere terbang di atas lautan Land of Down. Langsung di all in dengan adanya Bannerfreds. Di depan sana para pasukan dari Dewa United. Mereka nampaknya kurang sigap melakukan following up. Tapi super out Supriyadi. Lanaya is coming up. Ingat Keyboy udah gak ada flicker kembali. Dan bahkan coba mengamankan Tracy. Man is on point. Pertukaran 1 untuk 1. Dan bahkan untuk saat ini Watt masih mau lebih.
dengan adanya basic attack trainer gagal untuk memberikan poking damage. Dan bakal Lanaya zoning out coba terjadi. Boots menjadi pilihan utama. Di depan sana para pasukan dari Dewa United mereka setelah seluruh platingan dan bahkan turretnya dengan sangat cepat mereka selesaikan. Tapi kali ini berbeda. Mereka tukar dengan top lane-nya. Ya, dari tadi yang kita lihat di game pertama juga seperti itu ya. Bagaimana Kairi-nya dapetin space yang banyak bahkan ya unggul level di atas Lanaya. Ya, tapi lihat bagaimana tim fight-nya sekarang dari Dewa mereka bisa on par loh untuk tim fight-nya karena mereka punya Shaco juga dan di belakangnya ada source damage yang besar. Ada Watt yang bakal masuk dengan volley shot dia. Yang jelas dengan stack 10 ini bakal sangat-sangat sakit sekali. Dan Case, satu Ice Queen One ini akan sangat besar impactnya kalau ada tim fight yang diinisiasikan oleh Onyx. Oke, dan sebenarnya kalau inisiasi dari Keyboy-nya juga bisa on point ya, namun dia single target. Bisa banget di outplay kayak gini. Oke, Lazada Amna Vendor dikeluarkan begitu saja. Pressure for nothing. Lihat Sutota dari Soso, dari Keyboy. Tembakan menuju ke arah Case. Duel Dragon-nya di following up. Tapi sayang sekali damage-nya tidak terlalu cukup. Bahkan Watt dengan adanya Woldy tadi membuat Onyx kocar kacir. Mereka porak-poranda. Akankah ada retribution kembali terjadi? Lanaya di depan sana dan adu retribution akankah terjadi? Ternyata Lanaya kembali mengamankan retribution. Cewek. Tapi double kill from cewek. Mencoba untuk melakukan rotasi. Mencoba untuk mengumpat. Tapi Dixon men-shutdown dengan sangat baik. Meskipun begitu Lanaya udah gak bisa selamat dari para pasukan tim Onyx. Dia diganyang habis-habisan. Gak ada jalan untuk pulang. Dan Dixon ini akan menjadi korban keganasan dari Kairi. Lihat Starlium Sight yang sangat dibutuhkan. Bahkan Keyboy mau nggak mau pakai Duel Dragon untuk bisa mengamankan Dixon. Perfect Turtle bisa diamankan oleh Dewa United, namun pemain-pemain mereka harus tumbang. Apakah itu menjadi pertukaran yang adil, Om? Jelas tidak adil sama sekali ya, karena dari golnya langsung swing juga Onyx unggul 2000 gol. Dan lihat damage dari Angry Gloom yang memberikan efek slow. Sekarang dari Kairi juga, dia sudah memiliki damage yang lebih. Ada Holy Crystal yang sudah dibuy oleh Kairi. Jadi kali ini untuk lini belakang dari Dewa ini harus bersiap-siap kalau diterjang oleh Kairi. Dan ini juga Onyx udah maksimalin split push-nya lagi ya. Yep. Udah mulai rontokin untuk objektif ke arah karet-karetnya. Dan melihat bagaimana cewek punya kalkulasi. Tadi ngejar ke arah Shaco di arah belakangnya. Dan outer turret sekarang udah rontok. Oke, kali ini kalau kita bisa lihat Dewa United, mereka benar-benar powernya udah mulai diredupkan. Sans menutup itu semua dengan adanya slow motion yang akhirnya membuat Shaco tidak terlalu berani untuk bisa masuk ke dalam permainan dari Onyx. Dan ini juga udah mulai kelihatan semua pemain-pemain, apalagi dengan adanya layar Neo QLED dari Samsungnya luar biasa. Yang pasti makin kelihatan semuanya lebih jernih lagi. Terutama dari Onyx yang sekarang udah mulai kembali memegang untuk game yang kedua. Dengan adanya vision lebih jauh, dengan satu pergerakan dari Keyboy. Ini nyari informasinya jauh banget loh. Yep. Cukup terang benderang. Iya. Dan ada Blade Armor juga untuk Boots ya. Jadi bakal bisa menahan damage SWAT. Oh, Flicker. Info yang mahal jelas karena tanpa Flicker itu peraduan di Lord yang pertama. Wow, Case bisa di-kick sekarang posisinya. Bahkan di balik itu semua, lihat Dewa United mereka kayaknya tidak punya vision sama sekali di arah Pit Lord. Dan udah dibuka terlebih dahulu oleh para pasukan dari Onyx. 4.000 gold difference tampaknya sangat penting untuk kali ini. Oke, bakal ada kontes. Karena Onyx udah mulai setup duluan dan tidak ada pemain yang tumbang dari Dewa United kali ini. Perbedaan 4.300 gold harusnya menjadi sebuah kekuatan kembali dan tidak sempat nampaknya. Oke, tidak sempat Lanaya. Harus mundur ke arah belakang. Masih mau coba di tahun ada penetrate Shaco. Terperangkap, satu momen kill didapatkan. Dan bahkan para pemain dari Dewa United mereka porak-poranda. Cutting from Kairi. Berhasil membuat para pasukan dari Dewa United kehilangan 3 anak Dewa. Mereka berada di dalam ujung tanduk. Ini bencana. Yep, dan masih coba untuk langsung di pressure lagi inner turret yang udah mulai ke expose. Dan terlihat dari gap itemnya, Om, bagaimana ada sebuah Malefic yang sudah disecure untuk cewek. Iya, cewek udah punya damage yang cukup sebenarnya dan bahkan bisa mengarah ke Wind of Nature juga setelah ini. Dan Sans ya, dia mengincar cooldown item dulu untuk 2 item pertamanya. Barulah kita melihat ada Ice Queen One. Oke, jadi ada efek slownya di sana dan dari Lord yang memang berjalan dengan cukup slow, masih dengan Lord yang pertama ini super minion yang akan dimaksimalkan oleh Onyx. Belum lagi mereka sudah unggul sebanyak 7.000 gold. 7.000 nih angka yang cukup besar dan Sansa udah punya Lightning Transient. Ini bakal lebih sakit lagi ledakan-ledakannya. Dengan Resonate
bisa mencapai ke 1000 damage output, tapi kali ini Lordnya di atas. Lordnya udah mencapai di atas Soul Flame. Dixon gagal mendapatkan Keyboy. Kairi Bloodwind selalu dimiliki, tapi nampaknya para pasukan dari Dewa berhasil menyelesaikan Lordnya. Walaupun begitu, 3 wave masih berdorong secara bersamaan. Bahkan Kairi sendiri pun yang harus mengawal minion di arah bottom lane. Kali ini pergerakan di wave dengan Lord yang pertama masih belum mampu untuk bisa menghempaskan para pasukan dari Dewa. Tapi Lanaya akan coba dipaksa. Boots bakal coba untuk memancing. Damage dari Nibirunya membuat Lanaya ini seperempat darah. Dan bahkan para pasukan dari Dewa, mereka nggak ada yang berani keluar dari kandangnya. Yap, tadi ada 4 pemain yang secure ke arah base turret bawah. 1 orang gitu Lanaya di atas dan tidak ada yang hancur untuk sejauh ini. Tapi Onyx bakal coba untuk kembali menekan pemain-pemain dari Dewa United tanpa memberikan kendor. Oke, lihat tekanannya di arah top, di arah mid. Benar-benar gak dikasih nafas sama sekali. Dewa sedikit pun gak dikasih kesempatan untuk keluar dari base-nya. Bahkan keluar sekalipun, Keyboy udah ada di sana. Udah siap diganyang oleh para pasukan Onyx. Mau coba untuk ngejar Keyboy cuman nampaknya dia masih belum jadi target yang diinginkan oleh Shaco. Tapi kali ini Dewa United udah mulai berani nih untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan menunggu ke arah Lord yang nanti akan segera muncul. Kairi di sini udah level 15. Dia udah menghabisi semua jungle-jungle yang ada. Makin jauh ya Makin sebenarnya. jauh Makin snowball juga untuk Onyx-nya. Mungkin satu play yang bisa diusahakan oleh Dewa adalah mereka bisa mencoba conceal play. Coba cari satu untuk pick dan mereka bisa coba untuk menangin tim fight dari sana. Karena kalau kita lihat komposisi dari Onyx sendiri, mereka selalu siap dengan satu pemain yang berada di posisi yang berbeda. Seperti misal Keyboy yang sedang recall di depan sini. Kalau memang bisa di pick akan menjadi satu punishment yang besar untuk Onyx. Tapi kita tidak melihat ada punishment untuk Keyboy sejauh ini. Ya, karena mungkin dari Dewa United juga ini ragu-ragu ya. Siapa tahu di belakangnya ada orang. Betul. Di saat ditarik ya kan. Karena Takut ya. ya visionnya masih terbatas banget nih untuk Dewa United kali ini. Tapi dengan setup yang sudah dilakukan dari Onyx, mereka udah zoning out abis-abisan dan Keyboy-nya bener-bener jagain jalan pemain-pemain dari Dewa. Wow, kayaknya informasi telah terdengar di depan sana. Kalau para pasukan dari Onyx mereka sudah berhasil mendapatkan Lord dan tidak ada kontes sama sekali. Tapi I'm offended menuju ke arah sosok Keyboy. Keyboy masih bisa selamat. Nggak bahkan keluar sedikit pun source skill yang dia miliki. Shenfu doang udah. That's it. Kalaupun ditarik juga masih belum bisa di instant pick off ya. Karena damage-nya ya. lebih ke DPS juga ya dari sisi Dewa. Ya, dan ini Onyx mereka benar-benar memegang jalannya permainan di game yang kedua sekarang. Belum ada tanda-tanda dari Dewa bisa membalikan keadaan karena mau gak mau mereka kali ini dipaksa untuk bermain front to back. Inisiasi dadakan oleh Dewa yang wajib untuk dipakai. Tapi lihat bagaimana Sans juga kalau misal dia ketarik, dia punya Purify, dia masih punya Blank Shoes untuk jaga diri. Keyboy misalnya punya Sunpo nanti untuk kabur. Jadi source escape banyak bagi Onyx sekarang. Tapi tim main dari Keyboy ternyata berjalan lancar ya. Lihat, para pasukan dari Dewa agak sedikit ke-trigger di depan sana ya. Dan para pasukan dari Dewa United mereka udah harus siap untuk melakukan defense terhadap 2 wave yang berbeda. Udah tidak ada lagi power dari shield yang dimiliki base turret mereka. Dan bahkan di arah bottom lane, wave kelar. Top lane masih menjadi pilihan utama. Lihat, Case udah harus berhati-hati. Dia akan bisa segera di all in seorang Keyboy dan harus standby on position di belakang base turret. Base turret pecah. Boots sudah mulai masuk. Sans sudah mulai mengitari base mereka. Bahkan para pasukan dari Dewa mereka mulai mundur ke arah belakang. Dan mereka masih menahan. Tidak ada yang mau sedikit pun tergeser. Mereka benar-benar mengandalkan Shaco untuk menghentikan pergerakan dari seorang Keyboy. Langsung 3 wave berhasil menutup base turret yang dimiliki dari para pasukan Dewa. Tapi nampaknya mereka harus mengendorkan permainan mereka terlebih dahulu di sini. Defensif dari Dewa United yang masih sulit untuk bisa ditembus secara mudah ya pastinya. Walaupun Onyx sekarang udah unggul 13.000 net worth di menit yang ke-14. Tapi wave selanjutnya akan menjadi dorongan. Alright, Boots. Coba untuk menangkap Lanaya. Mortal Coil telah dikeluarkan. Informasi akan coba didapatkan. Para pasukan dari Dewa United mereka kembali berhasil melakukan clear yang akhirnya mengendorkan niat Onyx untuk menyelesaikan game ini dengan sangat cepat. Yap, dan Onyx juga nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya Om. Yap, karena mereka tahu mereka berhadapan dengan Gift yang sewaktu-waktu misalnya dibuka remote manipulation dan posisi dari Onyx ada depan base dan kena base damage. Ini bakal bisa dibalikan oleh Dewa United. Dan kita melihat sekilas dari itemnya ini unggul jauh banget ya dari kedua junglernya. Bagaimana Kairi unggul hampir 6.000 gold dengan full damage item berhadapan dengan defense item yang baru jadi 2. Baru ada Radiant plus 1 Guardian Helm yang dimiliki oleh Lanaya.
Dan item seperti ini masih belum cukup sebenarnya untuk bisa menahan damage-damage ya yang dimiliki oleh Kairi. Belum lagi kita tahu Kairi ini bakal masuk bukan sebagai opener, tapi sebagai eksekutor. Bener, dia bakal masuk sebagai guntingan terakhir loh. Yep. Yang lain perang di depan, dia bakal potong di belakang. Nyetrum-nyetrum juga ya. Iya. Tapi kalau dibawa ke late game nih, ini juga item-item dari Watt udah mulai hampir selesai. Jadi ini cukup berbahaya karena ternyata Onyx mereka bakal coba untuk men-zoning out kembali pemain-pemain dari Dewa United. Gak dikasih keluar sama sekali. Gila gak dikasih nafas, mereka benar-benar dikandangin. Tapi ini dia yang diinginkan para pasukan Onyx. Mereka keluar kandang. Mereka mau gak mau harus kontes di arah World ya. Tapi Boots akan coba dipokin JMS. Menuju ke arah Suns, modify game itu terjadi. Tapi lihat hilang. Press World membuat seorang Watt hilang di tempat. Wellstreak dari Kimo tidak ada. Masih coba untuk ditahan. Dixon gak kuat untuk menahan dari Onyx. Lihat porak-poranda. Anak dewa. Tersisa Case. Looking for wipe out. Onyx berhasil membawa game ini menuju game yang ketiga. Sang Raja Langit menolak untuk diselesaikan dengan 2-0. Mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan Sang Raja Langit menuju ke arah game yang ketiga. Gak mau pulang, maunya digoyang. Dan ini dia game yang kedua untuk buat Onyx menang. 1-1 berhasil.